Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM JFRM CPOD selaku dosen pembimbing. Mohon izin perkenalkan saya Raisa Maulida, NIM 2502010200622 dari kelas MJ708. Pada sore hari ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester riset keuangan digital dengan jurnal Personal Financial Management Behavior Using Digital Platform and its Domain. Jadi ini berdasarkan jurnal dari Financial Management, Market and Institution dari Scopus pada tahun 2022. Poin pertama yaitu mengenai abstrak. Di sini saya akan membahas tujuan, metode, dan hasil kunci. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi dimensi utama perilaku manajemen keuangan pribadi atau personal financial management dari literatur dan menguji dampaknya terhadap keseluruhan perilaku manajemen keuangan terdigitalisasi atau digitalized financial management behavior menggunakan platform digital. Metode dan sampel yang digunakan yaitu survei online dengan pendekatan pengujian psikometrik instrumen dengan sampel 388 dewasa muda di India. Hasil utamanya yaitu ada 6 dimensi, di mana 6 dimensi kunci PFN yang merupakan determinan penting dalam praktek personal financial management menggunakan platform digital dan instrumen pendukung terbukti valid dan reliable. Latar belakang, transisi ke keuangan digital. Jadi, apa itu pentingnya personal financial management? Manajemen keuangan pribadi atau PFM sangat krusial untuk menjaga kondisi keuangan saat ini dan menjamin masa depan yang aman dan nyaman. Relevansinya dengan digitalized financial management behavior yaitu keterampilan dan perilaku dalam mengelola keuangan menjadi DFBM. Perilaku ini membutuhkan pemahaman dan kemampuan teknis baru. Fenomena yang terjadi yaitu di era digital saat ini, hampir semua layanan keuangan, mulai dari pembayaran, investasi, hingga asuransi, telah beralih dari ke platform digital, fintech, digital banking, dan robo-advisor. Selanjutnya masih dalam bab latar belakang, di sini saya akan membahas gap penelitian dan kontribusi. Jadi kekurangan yang pertama yaitu kekurangan literatur. Meskipun banyak studi tentang PFM, relatif sedikit yang secara komprehensif membedah dan menguji dimensi-dimensi PFM ketika diterapkan secara eksklusif menggunakan platform digital. Fokus penelitiannya yaitu mengisi gap dengan mengembangkan dan memvalidasi alat ukur PFM yang valid untuk konteks digital. Sehingga signifikasi riset yang penting untuk satu, entitas keuangan, fintech dan bank dalam mendesain produk, kedua untuk regulator dalam membuat kebijakan, dan yang terakhir sebagai program edukasi literasi keuangan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai hipotesis dan kerangka konseptual. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 6 dimensi yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama, yaitu perilaku belanja. Yang kedua, manajemen kredit. Yang ketiga, perilaku menabung. Keempat, manajemen kas pribadi. Kelima, investasi. Dan yang keenam, ada asuransi. Masuk ke poin keempat mengenai pembahasan definisi kunci. Apa itu DFBM? Ya, Digitalized Financial Management Behavior adalah perilaku individu untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas keuangannya yang dilakukan secara terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital. 6 domain PFM digital. Keenam domain ini diidentifikasi sebagai aspek integral yang harus dipertimbangkan dalam mengukur DFBM
di lingkungan digital. Selanjutnya, kita akan membahas 6 kunci personal financial management. Yang pertama yaitu perilaku belanja atau spending. Definisinya yaitu cara mengelola dan mengontrol pengeluaran harian, terutama melalui e-wallet dan pencatatan keuangan digital. Selanjutnya mengenai manajemen kredit atau kredit manajemen, yaitu kemampuan mengelola utang, pinjaman online atau kartu kredit digital secara bijak agar tidak menimbulkan masalah likuiditas. Yang ketiga, perilaku menabung atau saving behavior. Konsistensi menyisihkan dana, termasuk penggunaan fitur menabung otomatis auto debit dengan menabung di bank digital. Selanjutnya domain yang keempat yaitu manajemen kas pribadi atau personal cash management. Pengelolaan aliran kas termasuk memastikan saldo yang cukup untuk kebutuhan mendesak dan alokasi dana darurat. Yang kelima, investasi, yaitu keputusan dan praktik investasi yang dilakukan melalui platform digital, seperti fintech investment, saham online, atau reksadana digital. Dan domain yang terakhir yaitu asuransi, insurance, yaitu pemahaman dan kepemilikan polis asuransi, baik itu kesehatan, jiwa, ataupun properti, yang dibeli atau dikelola melalui platform digital. Kita akan masuk ke poin 5 yaitu analisis data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif menggunakan studi empiris, kemudian populasi dan sampelnya yaitu dewasa muda atau young adults yang memiliki platform digital. Terdapat 388 responden diambil dari National Capital Charity NCT of India. Kemudian metode pengumpulan data yaitu kuesioner online menggunakan Google Form dengan total 25 item pertanyaan yang mengukur 6 dimensi personal financial digital. Teknik analisis data, pengujian properti psikometrik, yaitu validitas dan reliabilitas untuk alat ukur. Structural Equation Modeling atau SEM, atau regresi berganda untuk menguji hipotesis. Selanjutnya masih pada analisis data, di sini saya akan menjelaskan validasi instrumen Digitalized Financial Management Behavior. Semua 25 atom instrumen yang terbagi dalam 6 konstruk menunjukkan bahwa nilai validitas dan reliabilitas Converge alpha yang memuaskan. Bukti teoritisnya, hal ini membuktikan bahwa kerangka personal financial management 6 dimensi yang dikembangkan oleh peneliti adalah alat yang kuat dan sah untuk mengukur perilaku manajemen keuangan terdigitalisasi. Sehingga PFM ini valid dan reliable. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin. Ringkasan temuan signifikan yaitu hasil utama menunjukkan bahwa kelima dari 6 hipotesis diterima, yang berarti 5 domain PFM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap DFMB. Kedua, detail hasil temuan yaitu saran dan eksplorasi lebih lanjut. Perhatian lebih harus diberikan pada domain perilaku menabung dan belanja dalam pendidikan keuangan digital karena signifikansi dan dampaknya. Poin keenam, kesimpulan hasil penelitian yaitu penelitian berhasil mengidentifikasi 6 domain utama PFM belanja, kredit, menabung, kas, investasi, dan asuransi sebagai kerangka kerja yang solid untuk mengevaluasi DFMB. Pengelolaan keuangan pribadi yang baik di era digital harus mencakup semua 6 aspek tersebut, dan kegagalan di salah satu domain dapat mempengaruhi keseluruhan DFMB. Hasil ini memberikan dasar teoritis dan alat ukur empiris bagi peneliti dan praktisi untuk studi lebih lanjut tentang keuangan digital. Sarannya, implikasi praktis dan manajerial.
Untuk institusi keuangan, dalam hal ini fintech dan bank, perusahaan harus merancang platform digital yang tidak hanya berfokus pada transaksi atau spending, tetapi juga memfasilitasi saving, fitur menabung otomatis, dan kredit management atau fitur pelacak utang. Selanjutnya, saran untuk pendidikan keuangan yaitu program literasi keuangan digital harus didesain untuk mencakup dan memperkuat pemahaman pada keenam domain ini, bukan hanya fokus pada literasi umum. Dan saran untuk kebijakan publik, regulator dapat menggunakan kerangka ini untuk menilai tingkat kesehatan keuangan digital masyarakat dan membuat kebijakan perlindungan konsumen yang komprehensif. Selanjutnya, arah penelitian pada masa depan. Keterbatasan utama dari penelitian ini yaitu hanya melibatkan orang dewasa muda di India. Replikasi studi ini pada populasi yang berbeda, misalnya di Indonesia atau negara berkembang lainnya, untuk menguji validitas model secara lintas budaya. Kemudian, dapat pula menambahkan variabel kontekstual seperti literasi keuangan digital atau kecemasan keuangan sebagai variabel anteseden atau moderasi. Dan yang terakhir, menggunakan metode kualitatif untuk memahami alasan dibalik perilaku DFMB yang buruk atau baik. Baik, Bapak, sekian presentasi dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan untuk menyampaikan sebuah quote. Financial wellness is not one-time achievement, but an ongoing journey of learning and adaptation. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.